Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Florenza dengan NIM 246502330. Saya akan membuat video tutorial cara membuat aplikasi KTP sederhana dengan menggunakan VB.NET untuk melengkapi tugas mata kuliah pemrograman Visual Basic Net. Oke, kita langsung saja. Pada layar sudah tersedia satu buah form yang masih kosong, dan pada form inilah tempat kita akan menyimpan objek penyusun dari aplikasi yang akan kita buat pada kali ini. Dan di samping form terdapat toolbox yang menyimpan objek-objek tersebut, di mana objek-objek ini dapat kita gunakan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita tanpa harus membuat kode programnya terlebih dahulu. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah membuat judul aplikasinya. Di sini saya akan menggunakan objek label. Kita hanya perlu menarik atau mendrag objeknya ke form. Lalu, semua objek yang kita gunakan kita dapat edit pada menu Properties. Di sini saya akan ubah menjadi aplikasi KTP sederhana sesuai dengan aplikasi yang akan kita buat. Selain mengubah teksnya, kita juga dapat mengubah fontnya. Di sini saya akan ubah menjadi Arial dan size-nya 14, lalu tekan OK. Setelah itu, kita akan membuat beberapa label lagi yang akan menyimpan teks atau data sesuai dengan apa yang ada pada KTP, di mana isi dari labelnya nanti akan berisi nick, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan lainnya. Oke, kita akan langsung buat. Kita akan menambahkan label lagi. Setelah itu, kita ubah teksnya menjadi nick. Setelah itu kita akan ubah lagi untuk fontnya. Saya akan tetap menggunakan Arial dengan size 10, lalu tekan OK. Setelah itu kita dapat mengcopy paste label yang telah kita buat, yaitu nick, agar kita tidak perlu menarik lagi label lain pada toolbox, sehingga kita hanya perlu mengganti saja teksnya. Di sini label ketiga akan saya ubah menjadi nama. Begitupun selanjutnya akan terus saya copy paste lalu ubah teksnya. Kita atur agar rapi. Setelah itu, maka prosesnya akan sama. Kita copy paste lalu ganti saja teksnya. Mungkin pada bagian ini akan saya percepat agar durasinya tidak terlalu lama. Kita akan mengisi labelnya sesuai dengan pada referensi KTP yang telah saya tunjukkan. Oke, setelah kita telah mengisi labelnya dengan teks sesuai dengan apa yang ada di KTP, di sini saya akan menambahkan satu label lagi, yaitu untuk menyimpan titik 2 agar nanti akan semakin mirip atau akan membuatnya semakin rapi. Di sini saya akan juga copy saja titik 2-nya agar kita tidak perlu membuatnya berkali-kali. Kita atur agar semuanya rata dan rapi. Mungkin pada bagian ini akan saya percepat juga. Setelah itu,
apabila semuanya sudah selesai ditambahkan, maka selanjutnya kita akan membuat inputan agar kita dapat memasukkan nilai dari setiap teksnya atau setiap labelnya. Di sini saya akan menambahkan inputan yaitu dengan menggunakan text box. Kita atur, kita taruh di samping sini. Setelah itu kita atur besarnya sesuai dengan keinginan kita. Sini kita buat agar tidak terlalu besar. Setelah itu kita copy saja. Kita atur. Kita copy saja. Kita atur. Untuk jenis kelamin, di sini saya tidak akan menggunakan text box, saya akan menggunakan combo box. Dimana combo box ini untuk menyimpan beberapa pilihan. Di sini saya akan membuat pilihan untuk jenis kelaminnya karena kita memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Di sini saya akan membuat pilihannya dengan menggunakan combo box. Untuk mengatur pilihannya, kita bisa menekan segitiga di atas inputan, lalu pilih edit items. Setelah itu kita tinggal masukkan pilihannya. Saya akan masukkan perempuan dan laki-laki. Setelah itu tekan OK. Untuk selanjutnya alamat RT RW dan sampai kecamatan saya akan tetap menggunakan text box. Kita terus copy saja. Untuk agama saya akan menggunakan combo box karena ada beberapa pilihan agama. Kita atur besarnya. Setelah itu kita tekan lagi segitiga di atas inputan, edit items. Saya akan menambahkan agama Islam, Kristen, Buddha, Konghucu, Katolik. Setelah itu tekan OK. Status perkawinan saya juga akan mungkin menggunakan combo box agar kita membuat pilihan yaitu belum kawin dan sudah kawin. Tekan OK. Untuk pekerjaan saya akan menggunakan text box. Kewarganegaraan juga. Dan hingga berlaku. Saya akan menambahkan satu label lagi untuk menyimpan teks golongan darah. Kita copy. Kita taruh di samping jenis kelamin. Kita ubah teksnya. Kita copy juga untuk titik 2-nya. Setelah itu tambahkan text box. Kita atur. Setelah itu kita akan membuat tempat untuk menyimpan foto, di mana di sini saya akan menggunakan objek picture box. Kita tarik, kita taruh sini. Setelah itu kita bisa mengatur lebar untuk tempat menyimpan fotonya. Sini saya atur begini saja. Saya akan menambahkan background border stylenya agar nanti ketika di running, walaupun belum terisi oleh fotonya, maka akan tetap terlihat. Karena apabila belum diisi, maka tidak akan terlihat apapun. Oleh karena itu, kita akan menambahkan border stylenya. Setelah itu, saya akan menambahkan button agar ketika buttonnya ditekan, maka akan langsung menuju ke folder untuk kita dapat memilih fotonya. Di sini saya akan mengubah button 1 menjadi pas foto. Setelah itu saya akan menambahkan beberapa label lagi, yaitu untuk tempat menyimpan, tempat pembuatan, dan tanggal pembuatan dari KTP-nya. Saya akan atur, ubah teksnya menjadi tempat pembuatan. Kita akan styling juga untuk titik 2-nya. Kita atur agar ke sini sedikit. Oke. Kita atur lagi untuk titik 2-nya. Setelah itu kita tambahkan text box. Kita atur di sini. Setelah itu kita copy saja ini, lalu ubah menjadi tanggal pembuatan. Kita hapus. Setelah itu tambahkan text box-nya. Ubah menjadi tanggal pembuatan. Setelah itu, kita akan membuat satu picture box lagi untuk menyimpan tempat tanda tangan. Sini saya akan copy saja picture box untuk pas fotonya. Kita atur size-nya.
Taruh ke sini. Setelah itu kita tambahkan button, copy juga. Ubah menjadi tanda tangan. Kita tulis saja TTD. Setelah itu saya akan menambahkan satu button lagi agar ketika button tersebut dicetak, maka akan langsung ke form berikutnya dan menampilkan hasil inputan yang telah kita isi pada bagian ini. Kita copy saja. Kita taruh di sini. Kita tulis cetak. Setelah semuanya telah selesai, maka selanjutnya kita akan membuat tempat atau form baru agar ketika button cetaknya ditekan, maka akan langsung berpindah ke form berikutnya. Kita tambahkan dengan menekan klik kanan, add, form, pilih form, Windows Form, add, oke. Kita atur. Setelah itu saya akan menambahkan satu label untuk menuliskan aplikasi yang kita buat ini, yaitu aplikasi KTP sederhana. Kita ubah juga untuk size-nya dan font-nya. Di sini saya pilih Arial dengan size 14, klik OK. Kita atur ke tengah. Setelah itu kita akan copy saja pada form 1, itu ini. Kita blok semuanya, Ctrl C, lalu copy paste di form 3. Lalu kita atur saja letaknya sini. Setelah itu, saya akan menambahkan beberapa label lagi agar ketika inputannya dimasukkan atau dicetak nanti, maka akan langsung masuk ke label ini. Atur untuk size-nya jangan terlalu besar, kita atur 10 saja agar sama dengan teks label lainnya. Kita tekan OK, kita copy saja. Mungkin pada bagian ini akan saya percepat karena kita hanya perlu copy saja. Oke, setelah sudah menambahkan label di setiap tempat untuk inputannya, maka selanjutnya saya akan menambahkan picture box untuk menyimpan foto yang akan tersimpan ketika input. Kita pilih picture box. Kita tarik, kita taruh di sini. Kita atur lebarnya, kita sesuaikan. Jangan terlalu tinggi juga. Oke. Kita copy untuk tanda tangannya. Untuk tanda tangan kita segini saja. Oke. Saya akan menambahkan beberapa label lagi, yaitu label untuk menyimpan golongan darah. Kita tulis dulu. Kita taruh di samping jenis kelamin, kita ubah menjadi golongan darah. Kita copy, kita letak di sini. Lalu kita akan menambahkan label untuk tempat menyimpan golongan darahnya. Oke. Setelah itu saya akan buatkan juga untuk tempat menyimpan tempat pembuatan dan tempat tanggal pembuatan KTP-nya. Kita copy saja terus. Ini, lalu kita edit menjadi, kita ubah menjadi tempat pembuatan. Oh, tidak perlu, kita hanya perlu menambahkan label saja. Tutup. Kita hanya perlu menambahkan label saja. Kita taruh, kita copy, lalu taruh di bawah foto untuk tempat menyimpan tanggal pembuatan dan tempat pembuatan. Kita copy lagi, kita taruh di bawah sini.
Untuk tempat dan tanggal pembuatan akan saya ubah teksnya agar tidak terlalu besar hasilnya nanti. Dan saya akan ubah juga untuk fontnya. Di sini saya akan taruh di 9. Terus saya akan menggunakan Microsoft ini. Tekan OK. Taruh di sini. Oke, setelah kita menyiapkan tempat untuk hasil inputan dari form 1, selanjutnya adalah kita akan membuat kode program dari semua button agar ketika button-button itu ditekan, maka akan mengirimkan hasil inputan dari form 1 ke form 3. Oke, kita langsung buat. Kita ke form 1, lalu double klik pada pas foto. Yang pertama, kita akan membuat kode program dari button 1 terlebih dahulu. Mungkin pada bagian menuliskan kode programnya akan saya percepat agar durasinya tidak terlalu lama, dan mungkin saya akan jelaskan sedikit maksud dari kode programnya. Oke, di sini kode programnya sudah selesai. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan kode program dari button 1. Saya akan sedikit menjelaskan maksud dari kode program yang telah saya buat. Pada baris pertama yaitu dim open file as new open file dialog. Baris ini membuat objek baru atau variabel baru dari kelas open file dialog yang akan digunakan untuk menampilkan dialog pemilihan file kepada pengguna. Baris selanjutnya yaitu openFile.filter. Baris ini mengatur filter pada dialog pemilihan file agar hanya menampilkan file-file gambar dengan ekstensi JPG, JPEG, PNG, dan BIM. Baris selanjutnya akan ditampilkan hanya akan dieksekusi jika pengguna memilih file dengan mengklik OK. Baris keempat yaitu picturebox.image. Memuat gambar yang dipilih pengguna ke dalam objek picture box yang telah kita sediakan pada form 3. Selanjutnya yaitu picturebox.sizemode, mengatur agar gambar dalam picture box dapat diperbesar atau diperkecil. Oke, itu saja. Lalu ditutup dengan end-if. Kode program dari button 1 dan button 2 itu sama saja, kita hanya perlu mengcopy kode program dari button 1 ke button 2, yaitu button dari untuk mengisi tanda tangan. Kita double klik pada button tanda tangan saja 2 kali, lalu kita copy, Ctrl C, Ctrl V, kita Ctrl V, lalu kita ubah picturebox1.image menjadi picturebox2.image, lalu di bawahnya lagi menjadi picturebox2.image. Setelah membuat kode program pada button 1, lalu kita copy paste pada button 2, selanjutnya saya akan membuat kode program pada button 3 atau button cetak. Saya akan menuliskan dulu kode programnya, lalu saya akan menjelaskan maksud dari kode program tersebut. Mungkin pada bagian ini akan saya percepat. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan kode program untuk button 3 atau button cetak. Di sini terdiri atas beberapa kode program dan saya akan menjelaskan sedikit maksud dari kode program ini. Pada baris pertama itu form3.show.
Artinya ketika button 3 atau button cetak diklik, maka akan menampilkan form 3, yaitu form yang telah kita buat sebelumnya untuk menampung hasil inputan dari form 1. Pada baris kedua, yaitu form 3.label28.text sama dengan textbox 1.text. Artinya label 28 pada form 3 akan menampilkan hasil inputan dari textbox 1.text. Baris berikutnya pun sama, cara kerjanya seperti pada baris kedua. Kita langsung pada form 3.picturebox 1.sizemode sama dengan picturebox sizemode sama dengan stretch image. Artinya, picturebox 1 pada form 3, ketika gambarnya diinputkan dari form 1, maka gambarnya akan menyesuaikan besarnya dengan picturebox 1 pada form 3. Oke, selanjutnya saya akan membuat kode program untuk button exit pada form 3. Kita hanya perlu tekan 2 kali pada button exit, lalu kita tuliskan kode programnya. Di sini saya akan menuliskan kode programnya terlebih dahulu, baru saya akan menjelaskan maksud dari kode programnya. Mungkin pada bagian ini akan saya percepat sedikit. Oke, saya sudah menyelesaikan kode program untuk button 1 pada form 3 untuk button exit. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari kode program tersebut. Pada baris pertama, sama seperti pada button 1, di sini kita mendeklarasikan variabel result dengan value dialog result. Selanjutnya, result sama dengan message box show, artinya ketika button 1 diklik, maka akan menampilkan message box yang tertulis apakah Anda yakin ingin keluar. Lalu kita konfirmasi, apabila kita pilih yes, maka akan tertutup dan menampilkan from show 1. Oke, di sini semua kode program untuk pembuatan aplikasi KTP sederhana yang kita buat telah selesai. Selanjutnya kita akan mencoba running. Tapi sebelum running, saya akan mengganti terlebih dahulu background untuk form 3. Sini kita hanya perlu mencari background, lalu tekan pilih local source untuk mencari gambar, lalu tekan import, pilih filenya, open, tekan OK. Kita cari agar gambarnya full satu layar. Kita pilih ini, lalu kita pilih stretch. Oke, kita akan running sekarang. Di sini saya akan mencoba menginputkan sesuatu, apakah semuanya telah bekerja sesuai dengan yang telah kita program. Nick, nama, tempat tanggal lahir, kita pilih jenis kelamin, alamat, kecamatan, agama, status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan, lalu kita semua pilih. Golongan darah kita kasih pilih saja. Untuk pas foto, kita akan pilih yang ada pada folder, kita pilih saja, open. Lalu tempat pembuatan, tanggal pembuatan. Lalu setelah semuanya sudah diinputkan, maka kita cetak. Oke, di sini sudah menampilkan hasil dari inputan yang telah kita masukkan pada form 1. Lalu kita akan coba untuk tombol exit apakah sudah bekerja. Tekan yes. Oke, semua kode program yang telah kita buatkan sebelumnya sudah berhasil. Maka sekian untuk video tutorial aplikasi KTP sederhana untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.